Halo sahabat Borneo, selamat datang dan berjumpa kembali di channel Bisikan Borneo. Untuk kisah kali ini kita ambil dari kisah yang terjadi di tanah Kalimantan yang berjudul Angkernya Jembatan Tumbang Nusa. Nama tokoh dalam cerita ini sudah disamarkan. Terima kasih. Semoga ini jadi pelajaran berharga bagi kita semua. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, di mana saja kita berada, maka hormati dan hargai segala adat di sana. Dan sebelum kita mulai kisahnya, jangan lupa klik tombol subscribe maupun tombol like-nya. Jangan lupa juga klik tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita Bisikan Borneo yang lainnya. Angkernya tikungan jembatan Tumbang Nusa. Kejadian nyata ini pernah aku alami. Sebut saja aku Maya. Aku memang perantauan yang sejak kecil lahir dan tumbuh besar di Banjarmasin. Setelah lulus kuliah, aku mendapatkan pekerjaan di tempat Om Reza yang ada di kota Sampit, Kalimantan Tengah. Awalnya berat, bahkan orang tua aku pun tidak mau memberikan izin. Tapi karena ini pekerjaan pertamaku dan akan menjadi pengalaman yang sangat berharga untukku, akhirnya aku mendapatkan izin untuk bekerja di daerah Sampit di perusahaan tempat Om Reza juga bekerja di sana. Hampir 1 tahunan lebih sudah aku bekerja di daerah Sampit. Akhirnya aku memutuskan mengambil cuti untuk balik ke Banjarmasin. Kebetulan cuti yang aku ambil saat itu karena ibu juga yang sedang sakit di Banjarmasin. Biasanya aku pun juga sudah beberapa kali pulang pergi dari Sampit ke Banjarmasin jika ada waktu libur panjang dalam kerjaan. Dan aku juga biasanya berangkat dari daerah Sampit menuju Banjarmasin selalu dari pagi hari. Karena saat itu ibu yang sedang sakit, akhirnya aku bergegas berangkat dan mengambil jadwal keberangkatan pukul 4 sore. Waktu yang ditempuh untuk bisa sampai ke kota Banjarmasin kurang lebih sekitar 8 jam perjalanan. Oh iya, saat itu aku berangkat dengan satu teman di kantorku yang memang dia juga orang Banjarmasin, sebut saja namanya Mas Rizky. Sebelumnya memang aku tidak ada rasa takut atau apapun ketika berangkat sore hari. Karena sudah terbiasa, jadi perjalanan selalu ku bawa santai sambil menikmati. Pikirku berangkat sore pun tidak masalah karena bisa tinggal tidur pulas di perjalanan. Dari kos tempat aku tinggal, aku seharusnya dijemput supir travel jam 4 sore waktu setempat.
Tapi karena harus menjemput Mas Rizky juga yang agak jauh dari kosku, akhirnya kami berangkat meninggalkan kota Sampit pada pukul 4:30 sore. Kalau mau ke Banjarmasin kita akan melewati dan singgah di kota Palangkaraya dulu. Sekitar jam 9 malam kami sudah sampai di kota cantik Palangkaraya. Jadi kami memutuskan sholat di masjid yang ada di salah satu kota Palangkaraya. Selesai sholat kami juga memutuskan untuk langsung makan malam di warung makan yang ada di kota tersebut. Setelah hampir kurang lebih 1 jam kami istirahat di kota Palangkaraya, akhirnya kami siap melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, perjalanan berjalan seperti biasanya. Aku duduk di belakang sendiri dan Mas Rizky juga Om supir di depan. Di perjalanan karena belum ngantuk kami mengobrol sambil mendengarkan musik juga memakan cemilan yang kami beli. Sebelumnya aku mau kasih tahu kalau perjalanan melalui darat dari Sampit ke Banjarmasin atau sebaliknya, jalan yang dilalui juga harus melalui beberapa jalanan yang sepi dan juga jembatan terpanjang di Indonesia yaitu Jembatan Tumbang Nusa. Melewati Jembatan Tumbang Nusa yang sepi dan agak gelap sepanjang jalannya karena penerangan yang masih minim. Jadi untuk mobil harus benar-benar berhati-hati kalau sedikit saja kurang fokus terhadap jalan maka akan sangat berakibat fatal, apalagi kondisi pada malam hari. Lampu jalanan ada, cuma sedikit. Itu yang membuat penerangan di jalan sangat minim. Setelah melewati kota Palangkaraya, akhirnya kami langsung melalui jalan menuju Jembatan Tumbang Nusa yang artinya mobil akan melintasi jalanan di atas jembatan tersebut. Waktu itu aku sedang terlelap antara sadar dan tidak. Karena memang sudah mengantuk selama perjalanan ini, dan masih sendiri di kursi belakang. Entah kenapa saat itu aku merasakan sangat dingin. Terbangun karena ingin meminta supir untuk menurunkan AC-nya. Kulihat Mas Rizky masih terjaga menemani supir. Kulirik jam di tangan sudah menunjukkan hampir jam 11 malam. Om, tolong kecilin AC-nya dong. Dingin banget nih, kataku. Sudah yang paling rendah ini Mbah, kata Om supir. Oh ya, tapi kok dingin banget ya, rasaku pada saat itu sambil memutar ventilasi AC ke arah berlawanan. Maya kalau kedinginan, mau pakai jaketku gak? Mas Rizky menawarkan jaketnya. Kalau mau itu buka aja tasku di belakang, ada paling atas jaketnya, kata Mas Rizky saat itu. Aku pinjam ya Mas, asli nih dingin banget, kalian gak kedinginan?
kataku sambil bercanda. Nggak sih kalau kita, ya udah ambil aja jaketnya tuh, ucap Mas Rizky. Pas aku berbalik berniat mau ambil jaket di jok belakang. Tiba-tiba dari kaca belakang mobil, aku melihat ada sesuatu yang jatuh dari atas. Astagfirullah, karena kaget aku istighfar. Tapi nggak tahu apa yang jatuh tadi. Tapi aku lihat benda yang jatuh tadi lumayan besar. Karena jatuhnya cepet jadi gak jelas apa yang sebenarnya terjatuh. Kenapa? Maya, Mas Rizky dan supir yang dengar aku istighfar langsung bertanya. Kaget, Mas. Tadi kayak ada sesuatu yang jatuh dari atas, ucapku. Memang apa yang jatuh? Kalau ada yang jatuh pasti aku lihat dari spion mobil, kata Om supir. Sempat kami terdiam beberapa saat. Lalu Mas Rizky mencairkan suasana biar gak tegang. Ya sudahlah, mungkin Maya salah lihat dan dengar aja tadi ada yang jatuh, ucap Mas Rizky. Iya, mungkin salah lihat. Aku mengiyakan saja, biar suasana baik. Karena yang kulihat sebenarnya memang ada sesuatu yang jatuh. Tapi langsung ku tepis pemikiran itu, karena waktu itu aku langsung merasakan bulu kuduk berdiri. Perjalanan kita menuju Banjarmasin masih panjang. Pada baca doa masing-masing ya, kata Pak supir sambil fokus mengemudikan mobil. Kami langsung mengiyakan apa kata supir. Saat itu juga aku langsung zikir dalam hati. Karena masih merasa gak enak dan merinding. Tiba-tiba mobil melaju pelan. Kenapa Om? Tanyaku. Itu di depan ada yang melambai di samping jalan, Om supir sambil memperlambat mobilnya. Mana? Mas Rizky menajamkan matanya ke arah depan. Waduh, beneran. Memang ada orang beneran di situ. Di tengah jembatan gini kok ada orang sendirian berdiri di sini. Mana sih? Aku ikut menajamkan penglihatan. Benar saja ada perempuan yang melambai di depan sana. Kita terus ajalah, Mas. Takutnya ini tipuan begal. Mana mungkin malam-malam jam segini ada orang berdiri sendirian di atas jalan jembatan gini. Seru Mas Rizky. Iya juga sih. Tapi kan itu kayaknya perempuan, deh. Siapa tahu dia dalam perjalanan juga terus motornya mogok. Kan kasihan, kataku. Benar saja. Ketika mobil kami mulai mendekati orang yang melambai itu, terlihat seorang wanita yang dilihat usianya lebih tua dariku menenteng tas di bahu dan ada sepeda motor di dekatnya. Tuh kan, motornya mogok nih.
Kasian, bantuinlah, ucapku pada mereka. Dan langsung saja supir berhenti di depan wanita ini. "Kenapa Mbak?" Mas Rizky membuka kaca menanyakan keadaan wanita tersebut. "Motorku mogok. Aku mau ke rumah di ujung jembatan sana dekat rumah makan. Boleh ikut menumpang?" Kami sempat terdiam pada pikiran masing-masing, lalu bingung mau dikasih tumpangan atau enggak. Tapi setelah kami lihat lagi wanita tersebut memang tidak ada yang aneh. Karena desakanku yang juga wanita, merasa kasihan, akhirnya wanita tersebut kami putuskan mengantarnya sampai rumah yang ia maksud. "Naik Mbak," ku bukakan pintu mobil untuknya. "Kok sendirian sih Mbak?" Mas Rizky langsung bertanya. "Iya. Sudah biasa saya kemana-mana sendiri," ucap wanita itu dengan suara pelan seperti orang sedang sakit. "Oh iya Mbak, kenalin aku Maya." Ku ulurkan tangan kepadanya. "Siti," jawabannya singkat sambil menyambut uluran tanganku. Dan yang kurasakan saat itu tangannya halus dan sangat dingin. Ketika kami saling melepaskan jabatan tangan, tiba-tiba aku mencium aroma melati yang sangat pekat. Aku langsung terdiam waktu itu, yang kurasakan bingung dan tengkukku merinding. Tidak tahu dengan Mas Rizky dan Om supir apa mereka juga mencium aroma melati itu. Dan di saat itu aku terus berzikir dan terus berdoa. Kulihat Siti hanya memandang ke depan tanpa ekspresi. Perjalanan di atas jembatan Tumbang Nusa berasa sangat-sangat jauh dan kecepatan mobil pun seperti sangat lambat maupun belum terlihat juga adanya ujung jembatan tersebut. "Kok masih jauh ya jembatannya?" Om supir bertanya dan merasa curiga seperti ada yang janggal setelah melihat tikungan di atas jembatan. Kami terdiam dan Mbak Siti pun juga masih tanpa ekspresi. "Mbak." Mas Rizky pun memanggil dan Mbak Siti tetap tidak menjawab tanpa ekspresi. Melihat keadaan ini kami semua bingung. Aku langsung merapatkan diriku ke jendela mobil menjauhi Mbak Siti. Tiba-tiba hawa menjadi sangat dingin, dan seketika kulihat Siti menengok ke arahku dengan menyeringai tersenyum sampai selebar daun telinga. Melihat hal itu aku langsung ketakutan berteriak, "Astagfirullah. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim." Pada waktu itu kami dalam keadaan panik dan ketakutan. Dan setan Siti langsung tertawa menggelegar seperti khasnya kuntilanak. Entah apa yang terjadi. Saat ku buka mata, aku terbangun di sebuah rumah. Ternyata ini adalah rumah keluarga paman dari supir kami.
Ternyata aku pingsan. Mungkin tidak tahan dengan kejadian mistis tadi, apalagi jarakku dengan kuntilanak Siti hanya beberapa jengkal. Maya sudah sadar. Ayo minum dulu. Terlihat Mas Rizky dan beberapa orang begitu khawatir. Mereka adalah paman, tante, dan keponakannya Om Supir. Alhamdulillah, seru mereka hampir berbarengan. Alhamdulillah sudah gak apa-apa Maya. Kita di rumah pamannya Dani, nama supir kami. Mas Setan. Aku terisak karena masih ketakutan. Wajarlah ya, karena ini kali pertamaku bertemu makhluk gaib. Duduk berdekatan pula. Iya, sudah gak apa-apa, Mbah. Setannya sudah pergi, sahut pamannya Om Supir. Ternyata setelah penumpang yang kami bawa berubah wujud, Om Supir dan Mas Rizky langsung berdoa sambil menyetel murotal di audio mobil. Melihat aku yang tak sadarkan diri, mereka panik, dan kebetulan setelah tikungan di atas jembatan Tumbang Nusa sesaat Siti menghilang, mobil dan perjalanan kembali normal seperti biasa. Dan tepat memasuki di Kabupaten Pulang Pisau, di sana ada rumah keluarga paman supir tersebut. Mereka langsung berhenti di sana. Dengan kejadian yang sangat menakutkan ini, kami memutuskan untuk bermalam di rumah keluarga pamannya Om Supir dan melanjutkan perjalanan besok pagi. Karena ini juga aku jadinya tidak mau lagi bila ada kerjaan ataupun pulang ke Banjarmasin yang harus melintasi jembatan Tumbang Nusa pada saat malam hari. Dan selalu berangkat pagi biar tidak ada kejadian seperti ini lagi. Oke sahabat Borneo, sekian untuk kisah kali ini. Apakah kalian juga pernah mengalami? Tulis di kolom komentar pendapat dan jangan ragu bagi kalian yang ingin berbagi kisah-kisah horor atau mistis yang pernah kalian rasakan di tanah Borneo. Semoga kisah ini bisa bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan bagi sahabat Borneo yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe, like dan bagikan lawan kakawanan, ding sanak, kula-kula ataupun semuanya. Dan nantikan terus kisah-kisah misteri Kalimantan hanya di channel Bisikan Borneo ini. Terima kasih atas support semuanya. Mudah-mudahan pian sabarataan sihat selalu.